Leaders, reputasi perusahaan memang menjadi faktor sangat penting penentu keberhasilan. Tetapi pelanggan juga semakin cerdas dalam memilih mitra bisnis. Bukan hanya produk atau layanan berkualitas, tetapi pelanggan juga menuntut komitmen tinggi terhadap standar dan kepatuhan regulasi. Ironisnya, ada saja yang menganggap hal ini sebagai beban biaya daripada investasi. Padahal, kelalaian dalam aspek ini dapat berakibat fatal mulai dari ketidakpuasan, hilangnya reputasi, hingga sanksi hukum yang bisa membebani. Inilah mengapa peran frontliner sebagai penjaga kualitas tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Seperti apa dinamika peran ini kuat mempengaruhi? Yuk kita cermati dinamika penjaga kualitas tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam serial tema kita The Essential Role of B2B Frontliner Victory Maker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gembira dan kagum untuk Anda semua yang asik dan seru. Leaders, seperti yang kita semua sudah tahu bahwa frontliner sebagai garda terdepan perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam menangani standar kualitas dan kepatuhan regulasi yang bisa diandalkan. Frontliner tidak hanya sebatas menjual atau mendukung penjualan produk layanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap aspek yang mereka tawarkan memenuhi ekspektasi pelanggan dan regulasi yang berlaku. Dengan menjalankan peran ini secara konsisten, frontliner akan berkontribusi signifikan untuk meraih kepercayaan pelanggan, memperkuat reputasi perusahaan, dan bahkan bisa membedakan diri dari ketatnya persaingan. Selain itu, jangan lupa kawan, komitmen terhadap kualitas dan kepatuhan regulasi juga mendorong efisiensi operasi, mengurangi risiko komplain, serta meminimalisir potensi tuntutan hukum yang merugikan. Dukungan seperti apa yang diperlukan dari perusahaan? Leaders, untuk mengoptimalkan peran frontliner sebagai penjaga kualitas tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan perlu menanamkan budaya kualitas dan kepatuhan di seluruh lini organisasi. Ini berarti menyediakan pelatihan yang komprehensif seperti workshop tentang standar kualitas industri, seminar tentang regulasi terbaru, dan simulasi penanganan situasi terkait kualitas dan kepatuhan regulasi. Perusahaan juga harus menetapkan standar dan prosedur yang jelas, misalnya melalui manual kualitas yang detail, memiliki checklist kepatuhan, dan panduan respon terhadap masalah kualitas maupun pelanggaran regulasi. Tidak kalah penting, perusahaan harus memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai bagi frontliner seperti akses ke quality management system yang terintegrasi atau saluran komunikasi langsung dengan tim kepatuhan, dan tentu saja dukungan anggaran yang memadai. Leaders, contoh yang relevan tentang pentingnya dukungan perusahaan misalnya pada kasus produsen komponen otomotif yang menyediakan pelatihan rutin tentang standar kualitas internasional dan regulasi keselamatan kendaraan. Kemudian produsen komponen itu menerapkan quality control system yang ketat. Hal ini akan memampukan frontlinernya untuk secara konsisten menghasilkan produk komponen otomotif berkualitas tinggi dan menjaga juga kepatuhan terhadap regulasi keselamatan yang semakin ketat di industri otomotif saat ini. Cara-cara seperti ini menciptakan kepercayaan pelanggan hingga berpotensi menghasilkan kesepakatan kontrak berjangka panjang.
Jika Anda mendukung pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti ini, jangan lupa ya, like dan subscribe di sini. Kemudian di sisi frontliners itu sendiri, apa yang penting dilakukan? Frontliner tentu saja harus proaktif dalam memahami dan menginternalisasi standar kualitas dan regulasi yang relevan. Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, termasuk spesifikasi teknis, manfaat, batasan-batasan yang ditetapkan. Misalnya, seorang frontliner di perusahaan farmasi harus paham tentang komposisi, indikasi, kontraindikasi, hingga efek samping dari setiap obat yang mereka tawarkan. Mereka juga harus memahami regulasi tentang penyimpanan, distribusi, dan promosi produk farmasi. Kemudian frontliner juga perlu mengasah keterampilan komunikasi untuk dapat mengedukasi pelanggan tentang pentingnya kualitas dan kepatuhan, serta mengatasi kekhawatiran atau keberatan yang mungkin muncul. Misalnya, saat pelanggan mempertanyakan harga yang lebih tinggi untuk produk yang sesuai standar, frontliner harus mampu menjelaskan nilai tambah dari kualitas dan kepatuhan, seperti keandalan, keamanan, dan jaminan purna jual. Contoh lain lagi misalnya apoteker yang bertindak sebagai frontliner di sebuah apotek. Dengan pengetahuan mendalam tentang obat-obatan dan regulasi farmasi, ia bisa mendeteksi potensi interaksi obat berbahaya pada resep seorang pasien lansia misalnya. Ia segera berkonsultasi dengan dokter dan rumah sakit yang memberi resep. Hingga selanjutnya bisa merekomendasikan alternatif yang lebih aman. Tindakan sigap dan integritasnya dalam menjaga kualitas dan kepatuhan tidak hanya mencegah dampak buruk bagi pasien, tetapi juga meningkatkan reputasi apotek sebagai mitra terpercaya dokter dan rumah sakit dalam perawatan kesehatan dan keselamatan pasien. Leaders, jika Anda senang berbagi pengalaman atau gagasan, kasih komen dong atau masukan, karena itu akan penting untuk continuous improvement atau perbaikan. Apa yang dapat kita simpulkan? Leaders, dalam dunia bisnis B2B yang semakin terhubung dan transparan, reputasi adalah segalanya. Pelanggan, mitra bisnis, regulator, bahkan masyarakat luas semakin kritis mengamati bagaimana suatu perusahaan menjalankan bisnisnya. Kegagalan dalam menjaga kualitas atau pelanggaran terhadap regulasi sekecil apapun dapat dengan mudah tersebar luas dan merusak reputasi yang telah susah payah dibangun. Disinilah peran frontliner sebagai penjaga kualitas tinggi dan patuh regulasi menjadi benteng pertahanan di garis depan. Mereka adalah wajah perusahaan yang setiap tindakan dan perbuatan akan mencerminkan nilai-nilai dan komitmen perusahaan. Dengan menjalankan peran ini secara konsisten dan terhormat, frontliner tidak hanya melindungi perusahaan dari risiko, tetapi juga aktif membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Inilah esensi dari frontliner sebagai penjaga reputasi dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Leaders, peran frontliner sebagai penjaga kualitas tinggi dan patuh regulasi sepertinya keren ya. Sepertinya mudah menghadirkannya. Padahal faktanya kita sama-sama tahu membangun peran seperti itu butuh perjuangan, terutama butuh konsistensi. Lebih lanjut lagi tentu nggak boleh gampang menyerah memperjuangkannya, alias butuh persistensi. Jika itu yang Anda inginkan terjadi untuk siapapun frontliner Anda di garis depan, saya siap menemaninya melalui reset mental dan mindset, aktivasi motivasi tak terhenti,
untuk meraih kinerja frontliner Anda supaya menjadi frontliner yang super. Itu ada pada event Disco and Winning, sebuah program live online dengan diskusi dan kolaborasi yang nggak cuma menginspirasi, tetapi lebih jauh dari itu juga membantu membangun, memberikan solusi. Asiknya lagi di program ini Anda bisa mengaktifkan mode ambil lebih banyak manfaat, maka perusahaan justru menjadi lebih hemat. Cek di sini di link deskripsi. Atau mau fleksibilitas yang lebih banyak manfaat hingga lebih berkelas? Cek juga di link deskripsi. Jangan ragu untuk menghubungi, kita akan diskusi. Oke leaders, tentu saja tim Anda bisa melanjutkan pembelajaran pada episode ketiga yang ngobrolin lebih detail peran penting berikutnya, yaitu peran sebagai komunikator konstruktif yang efektif. Pada tema yang sama, yaitu The Essential Role of B2B Frontliner Victory Maker. Leaders, demikianlah bincang-bincang episode 2 telah kita lakukan. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih atas perhatian Anda semua yang asik dan seru. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode ketiga kita